kami siap berperang untuk setiap janji Tuhan dikenapi. Kami tidak akan berusaha dengan keringat. Cukup dengan air mata, Tuhan akan berperang bagi kami. Tuhan, kami tidak mau lagi melihat orang-orang yang kami cinta direnggut oleh kekalahan, direnggut oleh kutuk. Kami tidak mau lagi hidup di dalam lumpur dosa dan kekalahan. Tahun ini adalah tahun di mana kami akan bangkit sebagai laskarmu, menjadi lebih dari pemenang. Kami tahu kalau tahun-tahun lalu kami belum melihat terobosan, tahun ini kami akan melihat janji-janjimu digenapi. Kami tidak takut lagi, kami tidak ragu dan bimbang. Kuatkan iman kami, sebab kami adalah laskar perwira-perwira kerajaan surgawi. Ajari kami untuk melenturkan busur, tangan kami untuk meluncurkan panah. Ajar kami untuk berperang, Tuhan, bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, tapi dalam kebenaran dan kekudusan. Kami akan memenangkan every battlefield di dalam hidup kami. Kami tak akan gagal lagi, tak akan jatuh lagi di area yang sama. Kami tahu ya Tuhan Yesus, Engkau akan memakai setiap kami, tua muda besar kecil, dalam kemuliaan-Mu di tahun 2014 ini. Terima kasih Yesus, kami raih kemenangan itu dengan iman. Kami mau dengar firman kemenangan itu dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk kembali. Selamat malam, selamat tahun baru juga saya ucapkan. Dan ini khotbah saya pertama kali di pusat di tahun 2014. Dan sepanjang hari ini saya menikmati sekali 1, 2, 3 tadi kebaktian. Kisah Rasul 9, 10, 11. Anda kalau ketinggalan rugi sejagat raya. Anda kalau tidak dengarkan, Anda bisa beli di Pustaka Raja Wali. Saya tidak jualan CD. Tapi Anda tidak mau mendapatkan sesuatu yang free. I will not give that which cost me nothing to follow Christ. Aku tidak akan memberikan apa yang tidak aku bayar harganya. Setelah keselamatan, mari kita berlomba-lomba untuk membayar harga yang sepantasnya agar kita maju dalam Tuhan. Cari di CD-nya, DVD-nya, Anda dengarkan pasal 10 kebaktian pertama. Saya bicara tentang Cornelius, saya bicara banyak pewahyuan. Kalau saya ceritakan, bahkan saya nggak akan berani untuk summarize atau memberikan rangkuman. Pewahyuan itu kalau saya rangkumkan akan tidak adil, tidak fair terhadap Roh Kudus. Anda harus dengar sendiri, saya tidak bisa mengulangi yang gitu-gitu. Kebaktian 2 pasal 9 saya ceritakan tentang Rasul Paulus, tentang Dorcas, positioning for a miracle, posisi untuk memperoleh sebuah mujizat di tahun 2014. Anda dengarkan sendiri. Kebaktian sebelum ini saya bicara tentang komunikasi, pentingnya diaplikasikan dalam bisnis kita, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Saya ceritakan juga tentang bagaimana antara baik hati dan karisma. Aduh, saya nggak bisa jelaskan kepada Anda. Anda saya ceritakan gini, kalau belum dengar Anda mungkin bengong semuanya. Ngomong apa ya itu ya? Dengarkan sendiri. Itu berguna buat Anda. Dan kebaktian ini sekarang kita sampai kepada pasal yang ke-12. Saya mau bicara soal peperangan rohani. Tahun ini setan tahu apa yang Tuhan akan beri. Dan dia tidak akan tinggal diam, tapi jangan ketakutan. Kita berperang bukan untuk menang. Kita berperang seolah-olah sudah menang. Nah, itu perbedaan. Bukan seolah-olah, memangnya sudah menang kok. Di Kalvari Yesus sudah membelinya dengan harga yang mahal, dengan nyawanya sendiri. Saya ajak kita untuk mengerti gimana caranya kita menjadi lebih dari pemenang di tahun ini. Kisah Rasul pasal 12 tentang Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ambil catatan, ambil Alkitabnya, kita akan belajar firman Allah. Ayat pertama, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Tunggu sampai ayat 3, saya jelaskan dulu. Menang itu bukan berarti selalu berjalan sesuai dengan cara kita dan yang kita harapkan. Mau ikut Yesus, saya harus imbang, mengajarkan bahwa di samping mujizat, Tuhan juga mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan. Jikalau itu diizinkan Tuhan, jangan khawatir saudaraku. Tuhan punya maksud yang mulia. Amin. Kita akan segera mengamati sebuah mujizat yang terjadi, peperangan rohani yang menang luar biasa di pihak anak-anak Tuhan. Petrus dilepaskan dari penjara. Itu dahsyat tuh. Nanti kita akan baca ceritanya. Dan saya akan kembangkan agar Anda bisa memperoleh aplikasinya.
Namun demikian jangan lupa, Herodes yang memenjarakan Petrus telah berhasil memacung kepala Yakobus, salah satu dari 3 murid Yesus yang terdekat dengan dia, yang melihat dia dimuliakan di atas gunung berubah rupa, dan di Getsemani cuma 3 ini saja yang dibawa mendekat. Yakobus kenapa diizinkan dibunuh? Jangan pernah melihat penderitaan orang lalu ketakutan. Kita nggak boleh GR. Orang yang ngalami itu panggilan. Kalau Anda ketakutan, kalau saya ketakutan, jangan-jangan ikut Tuhan nanti gua jadi begitu. Nanti diizinkan begitu. Tidak boleh GR. Setiap orang punya panggilan sendiri. Tapi memang ayat firman Tuhan berkata bahwa kita yang mau masuk kerajaan sorga akan menderita banyak sekali pencobaan. Itu memang betul. Saya nggak bisa berkata, ikutlah Yesus, engkau akan kaya. Ikutlah Yesus, it will be fair weather. Tidak akan pernah mengalami badai taufan. No, badai taufan akan datang, kita harus bangun di atas fondasi yang kuat, yaitu firman Allah. Suatu hari ketika saya berada di sebuah kota, ketika tahun-tahun kerusuhan tahun 98, saya berada di kota dekat Solo. Kan kita tahu Solo mengalami kerusakan. Jakarta juga kan waktu tahun 98. Saya tidak jauh dari situ, saya sedang berkhotbah di sebuah gereja tahun 98. Gereja kecil. Saya nyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba di luar ada genderang. Orang truk-trukan mau datang merusak. Dan kita tahu targetnya yang paling kelihatan, gedung yang ada salibnya. Dan saya berada di salah satu gedung yang salibnya paling gede. Kita 100 orang di dalam. Semua ketakutan, mana gak ketakutan? Dan Anda tahu, dan suaranya mendekat, dan itu orang massa. Ketika saya ketakutan itu, semua orang-orang saya berserta dengan siswa-siswa sekolah Alkitab waktu itu. Bayangin mereka yang sekolah Alkitab kok gak tahu Alkitab. Malah yang ketakutan. Dan karena mereka ketakutan, saya ketularan. Memang paling gampang untuk menyalahkan orang. Takut kan? Ngeri nih. Bisa jadi inilah hari kematian saya. Padahal saya rencana tahun depannya 99 saya menikah. Tuhan, izinkan gua Jeven dulu Tuhan. Sebelum saya jadi martir. Nanti Roh Kudus ngomong jelas sama saya, jangan GR. Orang itu antri untuk bisa mati untuk aku. Antri. Memang betul di daerah sekelilingmu tidak antri. Semua orang lebih kepingin prosperity, kemakmuran. Berapa banyak di dunia ini orang-orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan antri untuk bisa mati untuk darahmu. Terlalu banyak kolesterolnya untuk bisa kuterima di mezbah Allah. Saya malu ketemplak. Itu kayak gini loh ya. Ada satu cowok datang sama satu cewek yang cantik sekali. Itu bunga desa. Wah, bunga desa. Atau bunga kampusnya, kembangnya. Dia datang, cowok itu biasa-biasa. Ganteng yang enggak. Kepribadiannya kurang lah. Mobil pribadi, rumah pribadi dan sebagainya. Akun pribadi. Dia datang dan berkata sama cewek itu, jangan pernah lo ya kawin sama aku. Jangan pernah lo ya naksir aku. Si cewek bisa bilang gimana? Enak aja GR loh. Siapa yang seneng sama situ? Tuhan juga sama. GR. Kita gak boleh GR lihat penderitaan orang lain takut. Kita minta pun dan tentu dikasih. Itu orang gila Gerasa yang dibebaskan dari legion. Dia mohon bisa gak ikut Tuhan. Dia bilang enggak. Kembali ke tempatmu. Gak boleh jadi salah satu rasulku. Gak boleh. Jangan. Saya bicara dulu untuk bisa netralisir. Agar peperangan rohani, kemenangan yang saya akan ajarkan ini tidak melulu membawa kita berpikir tidak imbang. Kita doa selalu dapat Tuhan, dapat Santa Claus. Atau vending mesin atau Coca-Cola. Masukin koin $1. Kalengnya keluar sesuai yang kita pencet. Kita pencet Coca-Cola, keluar Coca-Cola. Kita pencet Sprite, keluar Sprite. Ya. Kita pencet apapun, keluar apapun. Nah, nggak seperti itu. Cara Tuhan itu jauh lebih ajaib daripada yang kita kira. Namun demikian, saya mau jelaskan kepada Anda, Tuhan juga di samping penderitaan, Tuhan juga menjawab doa. Itu fakta. Dan Tuhan menjawab doa dengan luar biasa. Rasul Petrus dilepaskan dari tangan Herodes. Saya beritahu gini, kalau kita doa 3 kali belum ada jawaban, percayalah Tuhan tahu apa yang dia perbuat. Kalau Tuhan izinkan, hari ini kalau Tuhan suruh saya untuk menderita untuk dia, saya tidak mau berada dimanapun di seluruh dunia. Saya nggak mau munafik. Saya bicara begini ini harus siap juga untuk mengalami. Saya tidak akan takut.
Kalau Tuhan izinkan saya di sini, saya tidak mau di mana-mana. Kalau saya diizinkan Tuhan di sana, saya tidak mau di sini. Tuhan paling tahu apa yang terbaik untukku. Hubungan saya dengan Tuhan aman sentosa. Saya tahu niatnya dalam hidup saya itu mulia. Dan saya tahu di dalam hidup ini, bukan istri, anak saya, orang tua saya, saudara saya yang paling mencintai saya. Yang paling mengasihi saya adalah Yesus Kristus. Dan saya tidak perlu khawatir ada di tangannya. Dan kalau saya lihat orang lain menderita, saya nggak perlu takut kalau saya dekat sama Tuhan jadi begitu. Berapa banyak orang berkata, kalau dekat sama Tuhan, lihat seperti temanku itu, malah begini, malah begitu. Pertanyaannya, nggak dekat Tuhan juga ngalami begitu kok. Kenapa aku dekat Tuhan? Papaku diambil, meninggal. Karena justru kalau kita sudah berusaha, kita sudah lakukan apa yang kita bisa. Kalau Tuhan tidak jawab doa sesuai dengan satu cara yang kita pikirkan, Papa meninggal. Paling tidak, saudara, dalam perkabungan Anda ada harapan, kata Tesalonika. Anda tidak meratap seperti orang dunia tanpa harapan. Karena Anda punya Tuhan, Anda punya keluarga Tuhan, Anda dihiburkan. Tidak, orang punya uang di luar sana pun tidak memiliki servis yang sama, tidak mengalaminya. Bukannya justru orang yang berkata, orang ini dekat sama Tuhan malah justru mengalami pencobaan. Bukannya justru dalam pencobaan lebih baik bertuhan. Betul atau betul? Nggak ada pilihan lain. Jawabannya adalah betul. Betul nggak? Jadi jangan pernah sama Tuhan itu jangan pernah ukur-ukur hitung-hitungan kok begini kok begitu. Anda nggak pernah tahu kok. Ada berkat yang Anda tidak layak terima aja diberikan itu nggak pernah diperhitungkan. Tapi sekali kita dapat perlakuan yang tidak sepatutnya diperhitungkan melulu selama-lamanya. Be fair with God. God is always fair with you. Adillah dengan Tuhan. Tuhan selalu adil dengan kita. Kalau mau adil sama Tuhan, pasti kita semua berakhir di neraka. Itulah keadilan yang sesungguhnya. Tapi 1 Yohanes pasal 1 berkata, kalau kita mengakui dosa kita, Dia adil dan setia. Dia mengampuni kita dari dosa kita. Kok bisa ya mengampuni itu keadilan bagi Dia? Lihat, aku ampuni, mulai hari ini engkau tidak pernah layak ditulis di kitab kehidupan, jangan pernah ngomel lagi. Apapun yang kuberi, semua bonus semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi orang itu harus mawas diri sama sorga. Saya gak masuk neraka jatuh kamsya. Nah, tapi saya seolah-olah mendingan mana khotbah yang Anda diangkat lalu dijatuhkan di terakhirnya, atau saya jatuhkan dulu lalu saya angkat. Ini saya jatuhkan dulu ini. Sekarang saya angkat. Mari kita sekarang belajar soal mujizat. Mau? Amin? Nah, katakan kanan kirinya, Anda segera akan dapat kado dari atas. Oh, come on. Iya. Praise the Lord. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, saya suka yang gini, banting dulu, angkat nanti. Ayat keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Pernah merasa masalah Anda seperti 4 regu? Anda dikepung dari setiap sisi, bertubi-tubi meluluh. 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Setan itu memang paranoid. Dia kalau serang kita itu berlebihan. Makanya kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan juga jawabnya berlebihan. Karena Tuhan mengasihimu. Mujizat itu bisa terjadi, bukan bisa terjadi. Sudah hak istimewa anak-anak Tuhan. Katakan amin. Inheritance, warisan kita. Udahlah. Kalau Anda anak tunggal nih, Papa punya satu rumah aja. Percayalah kok Papa gak ada, Mama gak ada, itu milik Anda. Apalagi orang Asia, udah pasti punya. Orang Barat gak tentu. Saudara tahu gak? Yohanes 3:16 mengatakan Yesus adalah anak tunggal kan? Karena begitu besar kasih Allah, Ia memberikan anaknya yang satu-satunya, anaknya tunggal. Sekalipun orang Kristen banyak di dunia ini, tapi setiap orang Kristen itu layaknya anak tunggal Bapak, menggantikan anak tunggal yang dikorbankannya. Oke, saya ajak Anda berpikir sedikit. Posisi Anda itu bukan asiknya rame-rame. Allah kita adalah Allah yang pribadi. Karena itu hubungan harus pribadi, gak bisa titip doa. Gak bisa ada orang maju altar call, ya kan? Kalau altar call ini trip to hell yang paling seru kan. Iblis dalam nama Yesus lepaskan, semua lari kan. Anda gak bisa dorong versi bahasa Ibraninya jongkrak, no. Teman sebelah Anda, kamu maju sekalian untuk aku. Lalu Anda tinggal di tempat, gak bisa. Allah itu pribadi, Dia mau menjalin hubungan pribadi. Dengan kata lain, setiap kita ini tidak bisa statusnya rame-rame. Setiap kita namanya ditulis kitab kehidupan layaknya anak tunggal. Dan Tuhan punya rumah, kalau Tuhan memberikan Allah memberikan bahkan putranya. Semua yang putranya punya sebelum datang ke dunia dalam kemuliaan itu milik kita. Milik kita bro. Milik kita bro. Saya tidak ajarkan prosperity. Saya ajarkan hak istimewa seorang anak. A son, a daughter of God. Tahu nggak? Yesus diberikan sebagai anak tunggal. Mati. Siapa ganti? Kita. Kita ini anak tunggal. Tuhan punya banyak anak miliaran di dunia ini. Apalagi dari dulu kebangunan rohani sudah terjadi.
Berapa banyak sorga yang tahu, tanya Tuhan yang tahu sorga itu segede apa. Tapi setiap kita berdiri sebagai anak tunggal, itu kabar baik bukan di tahun 2014 ini. Jangan pernah berkata, Tuhan, aku berdoa, aku tidak seperti Pak Denny, aku bukan pendeta. Tuhan Yesus maukah dengar doaku? Mungkin kalau doa itu dipanjatkan oleh Pak Yudi, jauh lebih didengar. Jangan pernah punya mentalitas pendeta, bukan pendeta, awam atau tidak awam. Setiap Anda memasuki 2014 ini harus tahu posisi rohanimu. Anda anak tunggal. Jadi sudah gak usah diimani, rumah itu milikmu. Mujizat itu warisan Anda tahun 2014. Come on, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan keluar dari ruangan ini Anda ragu bahwa Anda anak tunggal. Anda tidak punya saingan dalam kerajaan sorga. Meskipun Tuhan punya banyak anak, Tuhan cukup kaya untuk memberikan setiap orang mujizat seolah-olah warisan, semuanya ditumpuk ke satu kepala. Our God can create wealth. Allah kita bisa menciptakan kekayaan baru. Enak kan gini kan? Saya banting dulu, sekarang saya angkat. Anda belajar sesuatu? Kalau Anda tidak bisa merasa istimewa di hadapan Allah, please, jangan jadi orang Kristen. Arti jadi orang Kristen itu jadi istimewa di hadapan Allah. Amin? Mulai, oh puji Tuhan. Oh haleluya, saya merasa sukacita di hati saya ini. Saya rasanya udah gak sabar, tahun ini saya mau telan. Saya mau lihat kemenangan Tuhan. Kita lihat ayat berapa nih sekarang? 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, senjata kita sebagai anak tunggal adalah doa. Tuhan hanya sejauh doa. Umat Tuhan pada waktu Petrus ditahan, mereka marah ilahi. Mereka berkumpul sama-sama berdoa, serbu gerbang surga dan berkata, Lord, gak begini caranya seorang anak Tuhan, apalagi rasul lagi diperlakukan dalam nama Yesus. Mereka bertekun berdoa. Kata tekun mendoakannya itu bicara tentang passionate prayer. Jangan doanya ala hamba atau budak. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, halo, ada orang di sana. Passionate prayer of the bride. Doa seorang mempelai. Doa seorang anak. Anak itu berani sekali sama papanya. Bukan kurang ajar. Anak itu tidak ada rasa takut. Passionate. Kalau hamba bisa naik minta sesuatu. Pak, boleh nggak minta kunci mobilnya? Pernah lihat nggak orang valet? Valet mobil. Kalau yang sering kali kita ngomongnya valet, ya kan? Mobil kasih kuncinya. Permisi. Mobilnya Anda, mobil Bapak menghalangi mobil yang mau keluar, bisa minta kuncinya atau gimana? Kalau anak enggak, kunci Pak. Bahkan ambil dulu baru ngomong nanti. Loh, mana kunci Papa? Oh, sorry Pak, di sini. Anda kalau tidak bisa passionate dengan Tuhan, bukan Tuhan yang tidak menjawab doamu, setan akan jegal. Anda tahu Daniel? Doanya tidak bisa dihalangi sekalipun terhalang, sekalipun terulur 21 hari, 3 minggu karena Prince of Persia, karena Raja Persia itu bicara tentang kuasa kegelapan. Karena dia passionate dengan Tuhan. Passion itu adalah campuran antara doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, passionate itu campuran antara benar dan yakin. Benar itu bicara posisi gua anak. Tapi gak cukup. Yakin itu bicara tentang doa yang passionate. Bukan doa cara doa makan gitu. Terima kasih buat makanan minuman ini dalam nama Yesus, amin. Tekun di sini artinya mereka serbu surga dengan passion dan iman. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, kami bawa masalahmu. Oh, aku mencintaimu Yesus. Engkau mengasihi aku. Nyanyi haleluya 12 kali. Kali 12 kali. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus cinta saya, Tuhan Yesus cinta saya. Lalu dibalik, saya cinta Tuhan Yesus. Sudah saling cinta, saling cinta. Tuhan tolong aku Tuhan. Passionate, bukan doa 5 menit. Durasinya juga perlu. Tekun itu artinya terus. Karena dia passionate, waktu pun melayang. Dia berdoa bergumul dengan Allah. Dia berkata-kata dengan dia, tidak mudah kecewa. Karena dia tahu dia spesial di mata Allah. Itu artinya tekun. When you want to pray, kalau tahun ini mau doa, doalah begitu. Kalau enggak, jangan doa sama sekali. Kalau Anda mau doa asal-asalan, buang-buang peluru, jangan sekalian.
Tahun ini saya mengambil keputusan untuk membangun kehidupan doa saya seperti belum pernah sebelumnya. Anda mau menang tahun ini, Anda harus tahu tahun ini ada banyak berkat Allah yang mau dijegal oleh setan dalam hidupmu. Peperangan rohani itu terjadi sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Dia mau datang untuk membunuh, mencuri, membinasakan. Mencuri, membunuh, membinasakan. Setan berusaha untuk mencuri berkat Allah dalam kehidupanmu, dimulai dengan mencuri damai sejahtera. Tapi Tuhan datang supaya kita mendapat kehidupan dan hidup dalam kelimpahannya. Yohanes pasal yang ke-10. Saya mau Anda tahu bahwa peperangan rohani akan terjadi. Berkat Tuhan itu sudah disediakan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar telinga, tidak pernah muncul dalam pikiran kita, belum berani kita bayangkan, Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun kerajaan Tuhan itu semi otomatis, tidak otomatis. Kalau otomatis kita diam aja, nggak usah doa tiap hari, bangun tidurku terus mandi, diberkati melulu. Tapi semi otomatis kita perlu menggunakan senjata rohani kita, yaitu doa. Kalau Anda tahun ini mau melihat keselamatan dalam keluarga Anda, promosi yang Tuhan janjikan, kalau Anda mau melihat kesehatan yang dipulihkan, sakit penyakit yang dilenyapkan, kalau Anda mau lihat tetangga Anda diubahkan, pernikahan Anda dipulihkan, kalau Anda mau lihat semua ini, you must pray. Doa. Harusnya kita punya appetite atau nafsu. Nafsu makan, gak enak ya kata makan itu kasih nafsu makan. Tapi appetite itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau nafsu makan, nafsu itu kan kayak nafsu jelek. Tapi harusnya ya keinginan Anda yang paling tinggi tahun ini prioritasnya adalah doa. Jadi kalau ada suara di sini, halo semuanya ayo kita sama-sama basar. Yang datang bolehlah setengah aja. Tapi kalau ada suara, kita doa. Please yang datang minimal kebaktian 4 ini. Semua datang. Di Korea, tempat itu diberkati demikian rupa. Karena di dalam kebangunan rohani zaman dulu, anak mudanya sekarang sudah ngilang dari gereja. Mereka tidak punya passion, gairah yang sama. Passionnya lebih kepada K-pop. Suun, Johun, Mihun. Zaman dulu, papa-mamanya lain. Jam 5 pagi, every day. Mau konglomerat. Sampai orang yang paling biasa datang berlutut. Oh cuya doa. Cuya. Korea menjadi salah satu superpower ekonomi di dunia hari ini. The blessings just flow. Janji Tuhan digenapi kayak negara yang mengalir susu dan madunya. Bapak Ibu, bukan dengan usahamu engkau akan berhasil. Tapi Tuhan tahun ini akan mengajarimu bagaimana menyerbu tanahnya. Ayo, selama ini yang gak mulai, tapi saya itu gak bisa. Selama ini istri saya yang berdoa. Laki-laki biasanya yang kurang rohani. Kebalik kalau zaman dulu, laki-laki banyak yang rohani karena mereka bekerja di pertanian. Setelah metropolitan, perempuan yang banyak di rumah, laki-laki di office atau di perkantoran. Zaman-zaman 1800 sekian sampai 1900 awal, itu di Amerika kebangunan rohani yang paling rohani itu laki-laki. Tapi sekarang enggak. Jadi banyak laki-laki yang kaku kalau doa. Istrinya melulu yang disuruh ke menara. Papa, suami-suami, kalau Anda enggak pernah mulai akan terlambat. Mulai sekarang enggak apa-apa. Tapi saya enggak tahu mau ngomong apa kalau doa. Enggak, ya mulai. Bayi enggak tahu gimana ngomong. Kalau enggak mulai A, B, C, A, pupu. Mamam. Anda tidak akan pernah bicara. Mau doanya mau mamam, pupu. Tidak apa-apa. Silahkan. Amin Bapak Ibu. Kalau tidak mulai, ya tidak akan bisa-bisa. Mulailah. Ini waktunya. Kita akan direndahkan. Orang yang menggantungkan ijazahnya, sahamnya akan dikecewakan tahun ini. Orang yang mengandalkan koneksinya, Anda akan kaget. Anda kena masalah, diseret, tiba-tiba goodbye semua teman-teman pejabat Anda. Pejabat yang Anda andalkan tiba-tiba diganti, dia sendiri kena korupsi. Tahun ini, orang yang mengandalkan kudanya akan dipermalukan. Orang yang mengandalkan Allahnya akan ditinggikan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya. Mama, pupu. Ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit. Terbelenggu dengan 2 rantai. Ya, bagian terakhir kini saya selalu konslet. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di buka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan
dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Intervensi sorgawi. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangun segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikat pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikut aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan perhatikan kata berikutnya. Dan Petrus tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Ini sangkanya ia melihat suatu penglihatan atau mimpi kali. Dia kira dia sedang bermimpi. Saya kasih definisinya bagi orang yang mengandalkan Allah tahun 2014. Perkara ini akan terjadi. Too good to be true will happen to you. Too good to be true, yet it's true. Mau tahu mujizat itu definisinya apa? Nggak masuk akal, ini terlalu bagus untuk ini, too good to be true, yet it's true itu gimana ya bahasa menerjemahkannya? Pernahkah Anda merasa sesuatu terjadi di hidupmu? Ya, Anda menabur figuratif secara simbolis saya berkata, Anda menebar jala semalaman nggak ada ikan, tiba-tiba Yesus Tuhan cuma berkata tebar sebelah kanan, Anda tebar ikannya 153, gede-gede semuanya, raksasa. Pernah enggak Anda cari agen setengah mati, cari mati-matian sampai sungguh-sungguh Anda rasanya aduh, nggak tahu mau berbuat apa lagi, nggak ada semuanya, aduh susah sekali. Sudah pakai lobbying, sudah pakai koneksi, sudah pakai semuanya, nggak ada yang nggak ketemu agen. Anda doa, Anda datang dengan air mata, dibutuhkan 1 tahun untuk berusaha sampai jungkir balik, baru Anda belajar rendah hati. Tuhan, tolong aku. Tiba-tiba ada yang telepon, ring. Anda jadi khawatir, semua prosesnya begitu cepat dan mudah. Anda nggak yakin ini beneran. Anda mulai curiga, jangan-jangan ini nipu. Saking terbiasanya Anda tidak berhasil, ketika keberhasilan di depan pintu, Anda gak percaya itu terjadi. Cuman karena Anda sudah berdoa, iman Anda sudah nyala, jadi Anda juga tidak mau cepat-cepat menolaknya. Anda sambil hati-hati mengamati. Akhirnya Anda berkata, aduh ampun luar biasa. Ternyata too good to be true, but it is true. Ternyata ini semua kelihatannya kayak mimpi. Mana mungkin, ini terlalu indah, terlalu apa ya? Kayak ada orang datang di tengah jalan dan berkata, ayo gosok ini, gosok. Anda dapat 1 miliar. Anda pasti ketawa, guyonan. Gimana kalau beneran? Anda akan berkata, this is too good to be true. Ini terlalu apa ya? Gimana ngomongnya ya? Terlalu bagus. Ini terlalu gak masuk akal untuk terjadi. Namun, sungguh-sungguh terjadi. You know blessings are easy. God performs them. Berkat itu mudah, Tuhan yang melakukannya. Ini tahun di mana orang yang mengandalkan Tuhan akan dicengangkan dengan begitu. Tentunya kita harus uji segala sesuatu. Jangan ada orang yang berkata, Anda baru dapat 1 rumah, lalu Anda ikut dia, lalu dibawa ke ATM. Dirampok di sana. Hati-hati dengan penipuan-penipuan. Ini waktunya kita menggunakan roh kita untuk menilai orang. Namun demikian, dengan hati-hati pun Anda akhirnya akan disadarkan di ujung jalan sana, ternyata ini beneran. Ya, amin. Ini akan jadi. Saya sedang bernubuat. Ini saya nggak lagi khotbah ini. Ini sebenarnya saya lagi bernubuat. Dalam khotbah saya masuk campuran lain, karunia. Saya sedang bernubuat. Can you get this? Ini yang terjadi. Kita sekarang lihat ayat berikutnya. Jadi Petrus ini mengira ini mimpi kali. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Luar biasa ya. Ini pintu otomatis pertama sebelum ada di mall-mall. Pintu itu terbuka sendirinya. Dan setelah sadar akan dirinya, baru sadar nantinya, Petrus berkata, sekarang aku baru tahu bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Tahun ini adalah tahun di mana orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan bekerja dari sisi yang dia tidak lihat, sesuatu yang nyata seperti pintu terbuka sendirinya. Anda tidak akan cari berkat, Anda akan disambut. Tuhan siapkan satu
rentetan asyir kejadian di tahun 2014 menyambut Anda dengan kejutan. Anda akan tercengang dan berkata, wow, saya kira tadi cuma mimpi halusinasi. Ternyata beneran. Nanti Anda ketika ditolong Tuhan, Anda akan cubit-cubit sendiri. Bener gak ya ini? Itu akan terjadi. Dan setelah berpikir sebentar, ayat 12, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah itu rahasianya. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Banyak doa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak berkat. Catat. Banyak doa, banyak berkat, kurang berdoa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Banyak orang berkumpul dan berdoa. Itu rahasianya bro, itu rahasianya. Enak gitu loh kalau ngomong bro, gitu itu rasanya mantap sekali. Ayat mana? Ayat 13. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Nah, perhatikan sekarang ya. Pintu yang dibuka malaikat gampang. Tapi pintu yang dibuka oleh Roh Kudus susah. Inilah ironis ilahi. Jangan terjadi. Anda jangan pernah gurui Tuhan dan beritahu apa yang dia harus lakukan. Dia tahu sendiri. Dan dia lakukannya dengan hebat. Karena itu jangan lebih baik kita gak tahu semuanya. Supaya jangan menghalangi. Jangan coba kritiki Tuhan. Jangan coba nasihati. Tugas kita cuma membuka pintu hati kita. Kalau kita tidak pernah punya roh yang terbuka untuk Allah bekerja. Dia tidak paksa. Anehnya, pintu gerbang dijaga 4 regu. Gampang terbuka. Pintu hati sendiri tidak dijaga siapa-siapa. Ditutup melulu. Itulah sebabnya saya sedang mempersiapkan Anda. Firman ini jadi kunci. Apa yang kulepas terlepas itu artinya apa? Bukan cuma bicara tentang doa, tapi ajari orang gimana caranya menggunakan kunci. Saya tukang kunci, sedang ajari orang-orang yang akan jadi tukang kunci yang baik bagi hatinya sendiri. Saya ajari Anda 2014 ini gimana ngalami perkara-perkara Tuhan. Saya jelaskan, coba lihat ayat 14 ya. Ironis. Ia terus mengenal suara Petrus, tapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu. Dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Perhatikan ayat 14. Ironis dibanding dengan ayat 10. Ayat 10 berkata pintu itu terbuka dengan sendirinya. Ayat 14 berkata iya, pintu tidak terbuka. Aneh ya. Pintu sono terbuka sendiri, pintu sini gak buka-buka. Saya gak tahu berapa jam si Petrus di luar, ketok terus. Rodanya. Ini Petrus, gak mungkin terjadi. Siapa? Ini saya. Password Peking duck. Kayak Petrus. Nggak dibuka berjam-jam. Mau tahu kenapa? Rode di sini. Dan orang-orang di dalamnya cuman bisa berdoa, nggak siap menerima. Saya ajari Anda gimana menerima sebelum berdoa, supaya doanya jangan konyol nanti. Ini adalah pelajaran gimana menerima. Lalu setelah ini tidak ada gunanya kalau Anda tidak langsung lanjutkan dan sambut dengan doa di ayat 5 tadi. Bertekun berdoa. Jadi saya ajari Anda gimana nerima, baru berdoa. Ini mereka berdoa dulu, tapi gak menerima. Mana lebih baik? Dua-dua baik. Ini orang-orang polos dan lugu. Doa dulu, ngomong nanti. Terjadi mujizat juga. Kalau saya khotbahkan, ajarkan menerima dulu. Saya ajari gimana caranya menerima. Nah ini juga 50-50. Gak semua nanti akan lanjutkan dengan doa. Cuman ada banyak yang keluar berkata khotbahnya bagus tadi. Apa gunanya nanti? Saya tidak berkhotbah untuk bagus. Saya berkhotbah selalu kasih PR. Kalau Anda tidak lakukan PR ini, percuma kuliah ini. Amin. Jangan datang ke saya, komentari khotbah saya. Tidak ada gunanya, baik negatif, pujian maupun kritikan itu semuanya tidak berguna. Datang ke saya aja dengan kesaksian. Saya dengar khotbah Anda pada hari itu. Saya praktekkan ini yang terjadi di hidup saya. Itu jauh lebih mahkota. Do it. Lakukan. Anda akan lihat sendiri. Amin Bapak Ibu. Anda belajar sesuatu? Ayat 15 saya jelaskan sekarang ya. Saya jelaskan aktivitas malaikat sedikit. Meskipun malaikat itu bukanlah sesuatu yang terpenting, tapi penting juga. Ternyata buktinya Tuhan juga memakai mereka. Tuhan juga menciptakan mereka. Ayat 15, kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengikau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya.
Tapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya, apa yang telah terjadi dengan Petrus. Perhatikan ayat 15. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau, akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, itu malaikatnya. Loh, kok bisa ya? Memang betul, kali ini dia salah. Kali ini orang-orang rohani yang berdoa tersebut salah sangka. Tapi apa fondasi keyakinan mereka apa fondasi kepercayaan mereka sehingga mereka yakin itu malaikatnya Petrus? Karena Rode mungkin lihat dari lubang di pintunya, mungkin sudah ada zaman itu pintu dilubangi. Dia lihat itu Petrus, dia dengar suaranya. Mereka berkata itu pasti malaikatnya. Orang-orang Yahudi di perjanjian lama, umat pilihan Allah, telah dilatih untuk percaya dengan yang namanya untuk percaya adanya yang namanya guardian angels. Guardian angels itu atau malaikat pelindung. Yesus pernah menyebutnya. Samar-samar sana sini ada cerita soal malaikat, tapi kita jangan pernah berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan Roh Allah. Itu urusan Tuhan. Kita tidak mengontrol malaikat. Kita cuma bisa menjaga hati dan Tuhan yang menuntun hidup kita. Jangan bicara dengan malaikat. Kalau ada satu orang dan berkata, aku malaikat namanya Antonius. Usir dalam nama Yesus. Ya. Kalau yang namanya Denny, sebelum diusir, kasih teh dulu. Pergi setelah itu. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan kita komunikasi dengan spiritual beings. Malaikat itu spirit, roh. Nanti jangan-jangan kita jatuh ke malaikat yang jatuh. Kita nggak tahu karena tipu muslihat banyak. Kita cuma disuruh merenungkan firman Tuhan, berdoa dalam nama Yesus langsung kepada Bapa. Namun demikian saya jelaskan, apa itu guardian angels. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus sendiri pernah mengatakannya. Bahwa di sorga ada malaikat bagi setiap anak-anak kecil ini yang dianggap hina oleh dunia. Masing-masing mereka punya seorang malaikat. Yesus sendiri mengutarakan dalam kitab Injil. Dan malaikat-malaikat ini setiap hari memandang wajah Bapa untuk setiap anak ini. Barang siapa menerima mereka, mereka menerima aku. Barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Betul ya? Itu guardian angels. Malaikat-malaikat yang menjaga Elisa pernah sekali. Malaikat Elisa itu yang paling boros malaikat. Itu orang ya, yang jadi malaikatnya Elisa itu babak belur semuanya malaikatnya. Perang melulu. Waktu Gehazi dibuka matanya untuk melihat ketika mereka digempur oleh orang-orang musuh, mereka melihat bahwa rumah mereka dan pegunungan itu dipenuhi dengan malaikat dan kereta kuda. Berapi-api. Luar biasa. Guardian angels itu ada. Nah, yang unik adalah mengapa kok si Rode berkata, aku melihat Petrus, mereka kok berkata itu malaikatnya. Karena orang-orang Yahudi, mereka sudah percaya turun-temurun bahwa seringkali malaikat-malaikat pelindung seseorang anak Tuhan itu seringkali menjadi mirip dengan manusia yang mereka lindungi. Kalau Anda bekerja untuk konsulat Amerika, saya yakin Inggris Anda tidak mungkin beraksen Singapura. Ya. Kalau Anda kerja sama British, sama banyak berhubungan dengan orang-orang England, Anda pasti bicaranya lebih kayak orang-orang Inggris. Gak mungkin tiba-tiba Inggrisnya Inggris Hokkien. Dan karena malaikat-malaikat ini diletakkan Tuhan kadang-kadang mirip. Nah, jadi saya mau beritahu aplikasinya apa buat kita. Anda harus tahu di tahun 2014 ini Anda tidak sendiri. Anda tidak boleh merasa sendiri sekalipun sendirian. Kalau ada saudara seiman, itu adalah companion, barengan yang paling luar biasa. Tapi kalau nggak ada Anda sendirian pun jangan takut. Kalau Anda berjalan dalam kehendak rencana Allah, malaikat-malaikatnya diutus untuk menatang kakimu supaya jangan terantuk pada batu, untuk mengantarkanmu sampai ke tempat tujuan yang Allah tentukan dalam kehidupanmu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, kata Tuhan pada umatnya di Keluaran. Aku mengutus malaikatku di depanmu.
Anda jangan pernah merasa sendirian, karena di sini akan ada orang-orang yang merasa bergumul sendirian. Doa Anda tidak dijawab, pergumulan Anda tidak selesai. Tahukah Anda, asal Anda tetap dalam kehendaknya. Kok tahu dalam kehendaknya? Hati Anda berpaut pada Allah. Sudah pasti Anda dalam kehendaknya. Sekalipun kondisi ini sekarang tidak sama sekali mirip dengan kehendak Allah. Segala sesuatu sepertinya hancur lebur, semuanya kacau balau. Tapi kalau hati Anda sekarang berpaut pada Allah, malaikatnya diutus kepada Anda. Dan tahukah, malaikat-malaikat itu yang akan Tuhan utus untuk melakukan pekerjaan. They will do God's bidding. Mereka akan melakukan pekerjaan apa yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Ada banyak hal diselesaikan. Karena itu ketika kita berdoa, kenapa kita jangan mengandalkan kereta? Kita jangan mengandalkan kuda. Karena kalau kita dikasih servis malaikat, secret service Tuhan, kenapa harus kuda? Malaikat, uang kita kalah jauh dengan perbuatan Allah. Kalau kita berdoa, 70% urusan itu selesai sendiri secara misterius. Secret service Allah di balik semuanya. Bekerja sendiri. Anda cuma disisai untuk sparring partner 30% saja dengan pencobaan yang masih sisa di dalam hidup Anda. Tahu Anda, orang yang berdoa 70% itu selesai sendiri. 30% itu yang disisakan untuk Anda mengalami berkah dari itu. Karena itu ada ayat yang berkata, ketika seseorang dicobai, kalau dia berdoa, dia boleh yakin dia tidak dicobai melebihi kekuatannya. Ya, jadi kalau Anda bergantung dengan kekuatan, Anda harus plan atau rencanakan segala sesuatu. Tapi kalau Anda berdoa kepada Yesus Tuhan yang punya seluruh malaikat di sorga, Dia akan atur demikian rupa. Kalau masalah Anda masih terus berlarut-larut, tidak selesai-selesai, tidak kunjung berhenti, itu karena semua akan indah nanti pada waktunya. Jangan pernah merasa sendirian. Angels are doing God's bidding now. Malaikat sedang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh dalam hubungannya dengan dirimu dan keluargamu. Dan seringkali kalau kita berdoa, contohnya, Papa Mama, saya mau buka satu cerita nih. Saya dulu kan nakal-nakal ya. Dan memang betul sih, sekarang gak ada sisanya sama sekali. Gak ada tampangnya ya. Tapi saya dulu tuh saya garang. Saya suka berkelahi. Dan itu gak baik, karena saya belum kenal Kristus secara pribadi. Setiap kali saya perkelahian, saya itu seringkali klebet-klebet gitu. Padahal di Singapura contohnya, saya sekolah, itu saya bisa lihat mama saya. Saya kaget. Saya bisa lihat papa saya. Gak mungkin, saya lihat lagi. Jadi setiap kali saya itu mau lukai orang ya, saya tidak mau tunjukkan kekerasan. Di sini juga ada anak kecil apalagi ya. Saya mau, saya tidak gitu, tiba-tiba klepet kelihatan bapak saya. Kok bisa ya? I don't know. Saya rasa itu bukan penglihatan. Mungkin malaikatnya orang tua saya lewat. Jangan khawatir. Bagi Anda yang punya anak yang rusak, they cannot go far. Your angels will hunt them down. Hunt them up, not hunt them down. Malaikatmu. Saya punya banyak pengalaman. Orang gembalakan jemaat besar begini, apalagi organisasi gini, gak mungkin bisa sendirian. Roh Kudus ada di dalam diri kita, tapi ada orang-orang yang bandel sama Roh Kudus kan. Udah diberitahu, didoain, ditumpang tangan, tinggal tumpang kaki aja. Masih tetap domba yang nakal, ya kan? Ada aja orang yang begitu. Jadi Tuhan juga kirim malaikatnya. Ada cerita yang luar biasa. Ada orang dugem nih, anak muda, tiba-tiba didugem. Dapat melihat saya. Nggak mungkin saya dugem. Tapi saya nggak. Dia lihatnya bukan saya ikut dugem. Dia lihat saya di sana. Apa yang dilakukan Pastor Philip di sini? Nggak jadi. Keluar dari tempat itu. Good. Salah siapa? Siapa suruh dia punya NIJ? Malaikatku dikontrak untuk dia. Ada tuh yang akhirnya datang ke gereja. Ada juga yang mau berbuat dosa. Tiba-tiba, kok kayak saya, ada yang datang saya. Pak Philip, tadi malam saya mimpi Anda. Saya ini sudah putus asa. Anda berkata, tenanglah, tetap setia. Saya bilang, terima kasih Pak Philip. Loh, tadi malam saya tidak ke mimpi Anda, saya tidur. Saya pikir-pikir lagi, siapa ya? Malaikatku. Tuhan kirim. Siapa yang pernah saya impi?
Saya nggak masuk mimpi Anda, alamat Anda pun saya nggak tahu. Pegawai-pegawai Tuhan yang Tuhan utus untuk anaknya yang kebetulan juga menggembalakan, jadi co-sharing angels. Dikirimnya kepada domba-domba yang membutuhkan sesuatu yang ekstra. Atau yang bandel contohnya. Atau ada pesan-pesan khusus. Ada juga. Tuhan kirimkan. Saya pernah diceritain Pak Lianggono lucu sekali ketika beliau dipanggil keluar dari pekerjaannya untuk masuk sebagai akhirnya jadi pemimpin Yayasan Sentuhan Kasih. Diberkati kan? Siapa diberkati dengan adanya Yayasan Sentuhan Kasih di Gereja Malaysia? Puji Tuhan. Banyak pekerjaan Pak Lianggono juga di baliknya. Saya masih ingat, saya beritahu Pak Lianggono, dipanggil Tuhan lepaskan segalanya. Susah, karena Pak Lianggono orang yang sukses dalam pekerjaannya. Punya pekerjaan yang mapan, tanggung jawab tulang punggung seluruh keluarga besar. Tapi saya tahu, don't worry, tugas saya cuma taat. Sisanya Tuhan yang bekerja. Tahu nggak? Katanya sering kali dimimpin. Sering kali seperti itu saya berkata, puji Tuhan. Saya cuma membuka mulut, malaikat yang menyelesaikannya. Saya hantui dia. Sampai dia akhirnya berkata, oke, menyerah. Lepaskan segalanya. Hari ini melayani sebagai full time. Saudara-saudara, I cannot do it alone. Di sekeliling saya, I'm walking among angels. When you do God's work, kalau Anda melakukan pekerjaan Allah, bukan cuma pelayanan semata-mata. Kalau Anda serahkan bisnis pekerjaan Anda itu kepada Tuhan, tunduk kepada Allah dalam segala sesuatu. Malaikatnya, bahasa Surabaya, keleleran di mana-mana di hidupmu. Amin. Cara mengaktifkan malaikat gimana? Jangan bicara sama dia. Jalan dalam kehendak Allah. Aktif sendiri. Dan kadang-kadang mirip. Saya cerita ada satu orang keluarga yang mulai ragu waktu sakit. Nggak tahu di mana. Saya waktu itu ke luar negeri pelayanan sana sini. Saya terus teleponi. Saya prihatin kan. Kasihan. Kena penyakit yang berat. Keluarga kadang-kadang down. Keluarga masih baru kenal Tuhan. Orang Kristen yang baru. Sekeluarga orang Kristen yang belum lama. Saya baptis mereka. Lalu ketika dalam keadaan begitu, saya itu kan juga kepikiran terus terang. Ini begini, aduh saya nggak bisa. Saya harus pergi ke sini, pelayanan. Saya ini satu orang nggak bisa dibelah jadi banyak. Akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan, please take care mereka, jaga mereka. Domba yang kau titipkan kepadaku, ku titipkan kembali kepadamu waktu aku tidak bisa jagai. Tiba-tiba sang ayah berkata sama anak, kok lihat Ko Philip ya? Di halaman belakang. Nih kok takut ya, saya jadi ngeri. Terus habis itu keluar. Dilihat, gak ada Pak, gak ada. Terus dia tanya sama saya, kok bisa begitu ya? Papa lihat. Saya bilang, itu malaikatku. Dikirim Tuhan ke rumahmu untuk ingatkan kau tak pernah sendiri. Amin. Gak mungkin setan gak mirip saya soalnya. Tenang Papa Mama. Saya ngalami sendiri. Malaikatnya orang tua saya. Yang pasti ya, ingat satu hal. Malaikat gak ada yang cewek. Gak ada yang cewek. Coba dilihat di Alkitab. Gak ada. Jadi kalau yang muncul cewek cantik dan berkata itu setan. Lihat perjanjian lama sampai baru gak ada yang perempuan. Bukan berarti diskriminasi. Enggak. Tapi memang begitu. Malaikat tidak ada semuanya cowok. Atau saya lihat mama saya. Itu kan bukan saya gak lihat. Cuman lihat seperti. Lihat mama saya. Itu kayak mukanya itu loh. Mirip. Orang bilang juga muka saya ini kayak mama saya. Bukan berarti saya cewek. Saya melihat, kok bisa lihat-lihat gitu? Nggak jadi, pernah sekali cukup parah saya berkelahi. Itu hampir terjadi jatuhnya nyawa. Saya dulu kalau berkelahi begitu. Hampir merenggut nyawa. Dan pada saat itu nyawa bukan saya punya yang akan direnggut. Saya yang hampir merenggut nyawa orang lain. Cuman tinggal satu kali gerak lagi, orang itu mati. Dan saya pasti masuk penjara. Ketika itu, saya lihat di sebelah sana, orang kayak papa saya. Saya kaget, saya lepasin tangan saya. Mereka lari. God rescued me from crime. Karena mama saya berlutut bermil-mil jauhnya di Indonesia. Tuhan, aku serahkan Philip kepadamu. Di mana mama saya nggak bisa jaga, mana bisa. Semua orang aja nggak bisa kendaliin saya keledai liar dulu. Tuhan kirim malaikatnya menatang, bukan saya layak, karena dia melihat wajah mama saya yang berdoa. Ditatangnya anaknya, keturunan DNA-nya tidak boleh sampai keterlaluan. Bahasa Surabaya kebacut gitu loh, sampai lewat batas. Tidak pernah. Tuhan tahu batasnya, dikasih
pegawai-pegawai imigrasi, malaikat Tuhan sekeliling orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi setiap Anda harus tahu satu hal ini. Dan kita, oh haleluya, Anda tidak pernah sendiri, katakan amin. Anda tidak pernah sendiri. Saya bernubuat, nanti ada orang tertentu yang menolak proposal Anda. Tiba-tiba suatu hari di mimpi Anda diberitahu, please itu. Lalu dia kabulkan. Itu bukan kebetulan. Tiba-tiba dia lunak hati. Saya tidak tahu gimana. Harusnya dia ambil stoknya dari orang lain. Dia akhirnya ngambil dari Anda. Hanya karena sebuah mimpi. Hanya karena sebuah encounter. Sebuah pengalaman pribadi. Saya tahu Tuhan bekerja. Itulah namanya secret service-nya. Saya mau beritahu kepada Anda tidak pernah sendiri. Intinya cuma itu loh. Teologi malaikat itu gak banyak-banyak. Saya gak mau terlalu dalam. Karena kita gak punya kendali, gak punya kontrol terhadap itu. Cuman untuk penghiburan, saya ajarkan ini. Supaya saya tahu ada orang yang perlu mendengarkan yang satu ini. Dengar baik-baik. You are never left alone. You are never left behind. When you follow Jesus, you are never alone. Kalau Anda ikut Yesus, Anda tidak pernah sendirian. Ingat itu ya. Ingat satu itu. Jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Anda tidak pernah dibiarkan sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Praise the Lord. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, saya sudah mau selesai. Sekarang Anda akan lihat aktivitas beberapa. Herodes menyuruh mencari Petrus, tapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Herodes pindah dari Yudea ke Kaisaria dan tinggal di situ. Mau tahu kenapa? Karena dia dipermalukan. Dia kasih 4 regu juga nggak berguna. Malaikat Petrus yang mirip dengan dia, ya, melepaskan dia dari penjara karena Allah, bosnya, papanya, ayah bapak rohaninya yang menyuruh semua tindakan itu. Dan Herodes malu sekali karena memang notabene orang ini suka gengsi. Dia dipermalukan, disingkirkan, lalu dibunuh. Setiap orang yang menentang pekerjaan Allah pasti akan dihukum. Mau tahu kenapa kita harus mendoakan musuh kita? Jangan pernah doakan celaka mereka, sebab celaka sudah pasti. Justru kalau kita kayak Yesus harus doa menahan celaka itu. Orang yang mendoakan agar musuhnya celaka, orang itu tidak kenal Tuhan Yesus. Kalau dia kenal Tuhan, tahu pasti celaka orang-orang itu. Malah justru hati kita harus digerakkan dengan belas kasihan. Kayak Musa gitu loh. Minggir, aku mau dalam 1 kali sapu hancurkan seluruh bangsa dan ras Yahudi ini. Musa berkata, janganlah Tuhan. Penghakiman itu milik Tuhan, jadi jangan ragu. Bagi orang yang berkata, kok enak dia begitu terus, kapan dia berubah? Tuhan hukum dia. Orang seperti itu jadi justru bermusuhan dengan Allah karena dia tidak kenal hati Tuhan, hati Bapa. Justru harus berdoa. Orang yang menentang pekerjaan Allah, kalau Anda melakukan pekerjaannya dan pekerjaan Anda adalah pekerjaannya, keluarga Anda adalah keluarganya. Orang yang melakukan itu sudah pasti siapa menentang Anda menjamah biji mata Allah. Tapi detik di mana Anda membenci musuh-musuh Anda dan mengharapkan celaka, waktu itulah Anda telah memecat diri sendiri jadi biji matanya. Hati aja gak sama malah mau jadi biji mata gimana? Harus berdoa. Ampuni. Kenapa kita harus berdoa memberkati musuh kita? Jangan membenci. Kita harus berdoa pengampunan atas mereka. Untuk mempertahankan kita sebagai biji mata minimal kalau bukan untuk mereka. Dan kedua, kita tahu karena celaka akan terjadi, gimana pun juga orang gak layak mati. Sejahat apapun manusia gak layak mati. Ingat itu ya. Sejahat apapun manusia itu gak layak mati. Tetap kasihan. Kadang-kadang saya lihat orang itu, aduh, bahasa Yunaninya menceno gitu ya. Menjengkelkan sekali, rasanya gimana. Tapi tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, gimana pun juga dia anak seseorang dan seorang mama yang cinta dia. Gimana juga dia punya anak mungkin. Kalau dia sudah usia menikah, kemungkinan besar dia sudah punya keturunan. Anak-anaknya pasti manggil dia papa. Ingat itu, orang sejahat apa tidak layak mati. Jadi kalau ada orang kurang ajar dengan kita, doakan aja pengampunan. Karena setiap orang yang menentang Tuhan kayak Herodes ini, pasti dipermalukan, disingkirkan, lalu dibunuh. Saya ceritakan gimana Herodes dibunuh. Saya akan mengambil sebuah spekulasi. Kemungkinan besar ditampar oleh malaikatnya Petrus. Meskipun tidak ditulis, saya tidak mau mendahului firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya katakan, yang ini opini saya, yang ini firman Allah. Opini saya, asumsi, ini pasti malaikatnya Petrus. Ayat 20, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makan dari wilayah raja. Sedikit area politik. Orang-orang pura-pura mengeluhkan dia karena butuh makanan. Tirus Sidon itu daerah Lebanon. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan.
Sejarah mencatat pakaian kerajaannya warnanya silver. Jadi kalau di siang hari dia pidato itu kelihatan sinarnya itu luar biasa sekali. Musuh kadang-kadang menampilkan dirinya seolah-olah invincible atau tidak bisa dikalahkan, berkuasa untuk menentukan nasib Anda. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Terkesan kuat, menakjubkan. Itu sebelum Tuhan turun tangan. Seringkali kita juga begitu kan, aduh narkoba rasanya kuat sekali, rasanya nggak mungkin. Saya masih ingat suatu hari, saya masih ingat sekali. Kira-kira pada waktu awal-awal kebangunan rohani pemuda di tempat ini tahun 2001 kalau tidak salah, ada satu orang ibu datang ke saya dan berkata, anak saya kena narkoba. Rasanya sudah mustahil mau diapain. Saya masih ingat waktu itu kami menumpang tangan. Sederhana bukan karena kami hebat, tapi karena Allah bekerja. Detik itu juga anaknya dibebaskan hingga hari ini. Tidak pernah rehabilitasi. Orang kena narkoba itu otaknya jadi ada cacatnya. Apalagi kena kimia, mengingat sesuatu jadi susah. Jadi lebih bodoh lah berapa level di bawah. Tapi hari ini anaknya saya dengar beasiswa sekolah luar biasa. Dan lulus sekarang. Saudara-saudara saya mau beritahu, musuh bisa kelihatan membanggakan diri sebelum Tuhan turun tangan. Setelah Tuhan turun tangan, pasti kelihatan gak ada apa-apanya. Karena itu Anda jangan cepat-cepat kecewa. Kalau masalah Anda belum selesai, itu karena Tuhan menunggu waktunya. Waktu apa lagi yang kau tunggu Tuhan? Kita gak tahu, Tuhan itu misterius kan. Kita cuma bisa percaya sehari demi sehari. Pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah, bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Sejarah mengatakan Herodes kena dia ditampar. Jadi dia pada saat berpidato itu dia rebah. Pingsan, kesakitan dibawa. Waktu itu nggak ada UGD, ICU, langsung dibawa ke istana dengan semua dokter-dokter, tabib-tabib nggak bisa apa-apa. Sejarah mengatakan beberapa hari atau 1 minggu kemudian dia meninggal dengan cara mengenaskan, dimakan cacing dari dalam tubuhnya. Itu mungkin ada termnya di dalam medis hari ini. Nggak tahu itu penyakit terminal di mana di dalam tubuhnya organnya itu ada maggots, cacing. Mau saya beritahu, di sini ada keluar satu malaikat yang nampar. Tapi sebelumnya ingat ada malaikat yang melepaskan Petrus dari penjara. Asumsi saya, malaikat yang sama mungkin. Jangan minta pembalasan untuk musuhmu. Jalan aja sama Kristus. Malaikat Anda tahu gimana nyenengin Anda, kayak Yesus gitu, dilayani setelah puasa. Dia tahu setelah Anda baik, oke, sudah. Pas pampres lainnya diberitahu, jaga ya, gua mau pergi. Mau pergi kemana? Salah satu malaikatnya, secret. Dia jalan. Pak! Tampar malaikat. Tampar Herodes. Saya mau beritahu, Tuhanmu tidak lemah, saudara. Domba itu lemah, gembalamu tidak lemah. Jangan pernah mengharapkan pembalasan untuk musuhmu. Mintalah pengampunan untuk mereka. Sebab malaikatmu mungkin baik dengan dirimu. Malaikat kita gentle sama kita. Tapi sama musuh kita adalah musuh yang tidak mereka bayangkan. Dan mereka tidak akan menjadi nightmare atau menjadi mimpi buruk mereka. Doakan musuhmu agar jangan kena gitu. Jangan berkata, yes, tampar sekalian secepatnya lebih baik. Berarti Anda tidak layak dibela. Kalau berkata begitu. Itulah sebabnya pembelaan Allah. Delay. Seperti pesawat-pesawat seringkali delay. Gak enak kan? Kenapa terus delay pembelaan Allah? Karena hati kita tidak kunjung benar dan mulia di hadapannya. Ingat satu hal. Anda tidak sendiri. Ada pembelaan. Jangan bela diri. Ada pertolongan, jangan tergesa-gesa. 70% akan diselesaikan secret service Allah. Jangan bicara sama mereka. Kalau Anda bisa bicara sama mereka, identitas mereka akan ketahuan. Secret service tidak boleh tahu. Yang namanya CIA tidak akan pernah mengerti, bisa jadi tetangganya. Kita tidak pernah tahu. CIA ditaruh di Rusia, bicara bahasa Rusia. Anda tidak akan pernah tahu malaikat Tuhan di mana. Tidak perlu cari tahu. Secret service memang identitasnya disclose. Classified, ditutup. Tugas Anda hanya tahu dia yang duduk di tahta. Itu Anda tidak perlu menerka. Dia juru selamatmu. Dia ada di dalam dirimu. Dan dia punya pasukan membelamu. Anda tidak sendiri. Jalani tahun ini dengan doa. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus
aku memujimu. Lagu lama sekali, sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu. Anda tidak sendirian, percayalah kemenangan di pihak kita. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Sekali lagi bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Mari kita angkat tangan. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu. Masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembah. Mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama sebagai choir surga. Hosana, Hosana, sambut kemenangan. Hosana artinya selamatkan aku Tuhan. Pasti keselamatan terjadi. Lambaikan tanganmu, terima kemenangan di tahun 2014 dengan iman. Haleluya, aku menyembah. Hosana, Hosana, sama-sama katakan. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Sekali lagi, Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, tanganku ku angkat padamu. Angkat kedua tanganmu, katakan. Tanganku ku angkat padamu. Yesus, Engkau yang kami sembah, bukan malaikat. Masuk dalam hati. Kami kirimkan malaikatmu banyak-banyak atas jemaat Mawar Syaro. Dalam nama Yesus. Ku jadi milik. 2014 ini kami akan berjalan di tapak kaki para malaikat, naik turun tangga surga bersama dengan kau. Katakan, Hosana, Hosana. Bagi anak-anak kami, keturunan kami, masa depan kami. Kami tidak sendiri. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembah. Musik saja. Siap untuk PR-nya? Tinggal satu lagi PR-nya, catat. 20 Januari, hari Senin, bukan besok, Senin berikutnya, pukul 5 pagi, datang ke sini. Kita akan berdoa sama-sama. Kalau yang begini, 100% mesti datang. Kalau yang basar, 50 aja cukup. 50%. Kalau yang doa, tidak boleh lewatkan. Kita namakan acara itu, bukan acara. Itu doa pagi. Namanya Good Morning Holy Spirit. Kita mau memulai tahun ini dengan mengambil embun pagi. Dengan menerima urapan baru untuk 2014. Kita tidak mau menanggalkan, kita taruh ya kereta. Kita taruh kuda kita. Secara simbol berkata kekuatan dan hikmat kita taruh. Kita datang ke tempat ini. Cuman seperti orang Korea tadi, cua-cua. Cuman datang. Membawa kondisi kita, hidup kita. Terima embun pagi dari Roh Kudus. Urapan baru untuk 2014. Datang semua. Pukul 5 pagi. Ingat Breakfast with God? Yang ini ronde kedua, tapi beda. Kita akan datang di sini bersama-sama. Itu PR dari khotbah saya hari ini. Minggu depan saya akan muncul sekali lagi, masih mengajarkan kisah Rasul. Lalu Seninnya, oh saya udah gak sabar.
Saya mau datang dengan passion. Doa orang benar dengan yakin, benar, yakin campur gairah. Saya mau datang sebagai anak tunggal Bapa. Bagaimana dengan Anda? Yang datang nanti ribuan orang, tapi saya akan merasa seperti saya datang seorang diri. Karena Bapa akan melihat kita per orang. Dia mencintaimu. Amin. Haleluya. Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Terakhir kali, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Aku memujimu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus mulai sekarang. Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya di jalan-jalanmu, membawamu ke tempat tujuan. Dan imanmu dan imanku tetap berpaut kepada Sang Raja di atas segala raja, Raja kerajaan sorga, Raja alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus, biar umatmu pulang membawa damai sejahtera. Mereka disertai, tidak kurang apa-apa. Banyak pengalaman-pengalaman indah terjadi, di mana Tuhan akan menunjukkan jalan, di mana Tuhan buka pintu, dan Tuhan juga tutup pintu yang akan melukai mereka. Tuhan, Engkau akan kirim bala bantuan di tempat yang tak terduga, di saat-saat yang kami tidak pikirkan. Tiba-tiba di tempat yang paling umum tidak tahu, Tuhan bisa kirimkan bantuan-bantuan, koneksi-koneksi yang dari Tuhan datangnya. Karena Tuhan, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, obor-obor api itu bekerja di tempat tersembunyi. Karena anak-anakmu Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami welcome pertolongan Tuhan, kami welcome intervensimu, kami welcome campur tangan sorga. Lakukan kepada kami sesuai dengan firman-Mu. Kami siap menerima mujizat-Mu, kami siap mengikuti tapak langkah-Mu. Bawa kami kepada kemenangan, dan kemenangan kemuliaan yang lebih besar lagi. Dalam nama Yesus, untuk kemuliaan-Mu. Yang percaya katakan amin. God bless you, God loves you. Good night, selamat malam.